Selanjutnya kita ada penyerahan berita acara terkait dengan serah terima barang rampasan negara ini dari Bapak Asep Guntur Rahayu kepada Bapak Roni Hanityo. Kami undang untuk ke depan. Uang yang seharusnya diterima oleh saudara-saudara kita kemudian dikorupsi. Seperti itu. Yang dengan uang pensiun itu akan menggantungkan keberlangsungan hidup di masa tuanya. Seperti tadi saya telah jelaskan bahwa tidak jauh-jauh saya ingin memberikan contoh ketika orang tua saya pensiun dan orang tua saya bekerja di kecamatan yang nun jauh di sana di pedalaman, uang ini sangat berharga Pak Dirut, sehingga bisa digunakan untuk kembali menjadi modal usaha. Dan ini sangat menolong. Nah, ketika terjadi di korupsi ini tentu sangat miris. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengembalikan uang saudara-saudara kita tersebut. Dana Taspen bukan sekedar angka di laporan keuangan, tapi dana ini adalah tabungan hari tua jutaan ASN yang disisihkan puluhan tahun. Lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen. Jadi kami sangat berharap pengelolaan ke depan bisa lebih transparan dan bisa juga menghasilkan berkembangnya atau ekonomi dan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi kepada rekan-rekan ASN. Artinya setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut penghidupan masa tua ASN se-Indonesia bersama keluarganya. Jika dikonversi nilai 1 triliun itu setara dengan membayar 400.000 gaji pokok ASN. Kira-kira seperti itu. Angka ini memperlihatkan betapa dahsyatnya dampak potensi kerusakan akibat korupsi di sektor ini. Sehingga pemulihan aset ini bukan hanya tentang keberhasilan diserah terimakannya aset dari KPK kepada PT Taspen, namun juga ini adalah merupakan ikhtiar bersama untuk menjaga para ASN, menjaga semangat para pejuang kita, para ASN yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga kepada negara tercinta kita ini. Bagaimana akan bisa melayani dengan tenang ketika tabungannya sendiri itu tidak jelas gitu, dikorupsi. Nah, dengan salah satu upaya kita mengembalikan hasil korupsi ini kepada PT Taspen, semoga saudara-saudara kita, para ASN dimanapun berada, di pelosok Indonesia yang terjauh sekalipun, akan tetap bersemangat karena yakin bahwa masa depannya, yakin bahwa masa pensiunnya itu terjamin oleh PT Taspen. KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan, adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding. Kalau saudara Ekiawan tadi kan langsung menerima sehingga sudah inkrah ya, putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, nanti dari perkara ini yang saudara ANS tentunya masih bisa kita juga mendapatkan nilai aset recovery. Karena mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tadi kerugiannya 1 triliun, sekarang yang ada di sini 800 sekian miliar, masih ada kira-kira 100 sekian miliar lagi. Ya nanti ini akan kita tentunya konversikan dengan aset-aset yang dimiliki saudara ANS untuk menutupi jumlah 1 triliun kerugian keuangan negara yang diderita akibat korupsi dari para terdakwa dimaksud. Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu, pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa. Karena kita juga mengkorporasikan ya PT IIM di perkara ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.